dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menjadi contoh bukan dalam satu bidang saja, tetapi dalam semua bidang, lengkap dan komplit. Rasulullah SAW menjadi contoh dalam berkeluarga, pendakwah, guru, bisnisman, politisi, panglima perang, dan banyak yang lainnya. Jadi, pantas bukan jika Allah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah sama manusia seperti kita, tetapi yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang mencontoh. Misalnya, kita sebagai manusia perlu tidur. Rasulullah sebagai manusia juga tidur. Namun, tidur kita dengan Rasulullah jelas berbeda. Rasulullah SAW tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah dilahirkan ke dunia ini bukan hanya untuk mengubah kejahiliaan bangsa Arab saat itu untuk menyembah berhala, tapi Rasulullah SAW di ajaran Islam. Rasulullah SAW begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum dan budaya untuk masyarakat dan keadilan umat Islam. Namun, Rasulullah SAW dalam perjuangan begitu mengedepankan keluhuran tata krama sehingga Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Kita sebagai pendakwah harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita dapat diterima oleh masyarakat. Dalam berkeluarga, kita juga harus mencontoh bagaimana Nabi menyayangi istri-istrinya, bagaimana Nabi begitu menghormati istri-istrinya. Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang dia bisa lakukan sendiri, maka dilakukan sendiri. Dalam bidang perniagaan, kita pun harus mencontoh bagaimana Nabi berbisnis. Nabi memulai perniagaan sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis, Rasulullah SAW sangat jujur. Bahkan beliau dijuluki Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Karena kejujurannya. Kejujurannya itu membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya dan mempersunting menjadi Ummul Mukminin. Dan masih banyak bidang lainnya yang Nabi ajarkan kepada umatnya. Cukup sekian pidato tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil bicara buku, ngobrol dengan paman bibi. Salam pertama tak terjawab akan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Konselor, saya hormati Ibu Bapak Guru dan teman-teman yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau senantiasa ditempatkan di sisinya sebagai umat yang memperoleh derajat yang penting di akhirat. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan menguraikan tema tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mengapa kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah? Karena pada tahun itu kota Mekah sedang diserbu oleh tentara Abraha dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi maksud Abraha untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Karena Abraha dan tentaranya hancur oleh lemparan batu yang dibawa oleh burung ababil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fil ayat 1-5. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap kaum gajah dan menjadikan tipu daya itu mereka sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Hadirin yang berbahagia, begitulah beberapa peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita
tidak satu pun yang sempurna. Walaupun kecil pasti ada cacat dan celahnya. Untuk itu bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon keikhlasan hati untuk memaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita iman lahir dan batin serta kesehatan dan kekuatan. Sholawat serta salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua tidak akan menjadi dan tak akan pernah menjadi umat yang bakhil akan sholawatnya. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Fitri Aryani, saya perwakilan dari kelas 9C. Saya akan berceramah dengan tema memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke-1443 Hijriah. Para pendengar yang budiman, peringatan Maulid Nabi ini bukanlah hal yang baru kita kenal. Bahkan peringatan Maulid Nabi ini sudah menyebar dan meluas di seluruh dunia. Itu semua hendaknya bukan hanya kegiatan yang bersifat lahirnya saja, tetapi lebih dari itu, hendaknya agar benar-benar merupakan kesempatan yang baik untuk kita mendalami dan meresapi cara mendalam arti dan makna dari lahirnya seorang nabi yang membawa petunjuk dari Allah yang Maha Agung. Tahukah kalian, di antara orang-orang yang bertakwa adalah orang yang menghormati hari lahirnya Rasulullah SAW. Jika kita mengaku sebagai hamba yang beriman dan hamba yang amat cinta kepada beliau dengan mengadakan peringatan-peringatan yang mengandung arti dari kehidupan beliau. Tetapi janganlah berlebihan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hambanya yang berlebihan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang artinya, barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, niscaya aku akan memberikan manfaat kepadanya di akhirat kelak. Dan barang siapa yang mendermakan 1 dirham dalam memperingati kelahiranku, maka seakan-akan dia mendermakan 1 gunung emas di dalam sabilah atau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis di atas memberikan peringatan bahwa betapa pentingnya kita memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Dengan memperingati Maulid Nabi ini, mudah-mudahan kita semua diberikan syafaatnya dan perlindungan di hari akhirat nanti. Saudara-saudaraku seiman dan seperjuangan, oleh sebab itulah setiap tanggal 12 Rabiul Awal, seluruh umat muslim di dunia ini mengadakan peringatan hari lahirnya Rasulullah SAW dengan harapan akan mendapatkan syafaat dan manfaatnya di hari akhiratnya nanti. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada saudara-saudaraku semua untuk memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan janganlah hanya memperingatinya saja tanpa menjadikan contoh dan uswatun hasanah. Masaklah deh pakai ubi supaya sedap aromanya. Selamat memperingati Maulid Nabi, semoga diberi manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati serta teman-teman dan rekan-rekan yang insyaallah Allah muliakan.
Perkenalkan, nama saya Siti Nurmala, saya perwakilan dari kelas 9D. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesempatan dan kesehatan sehingga kita semua masih dapat memperingati Maulid Nabi pada tahun ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, memperingati Maulid Nabi merupakan sebuah kesempatan yang baik untuk kita merenungkan kembali dan meresapi secara mendalam arti dan makna dari lahirnya seorang Nabi besar yang membawa petunjuk dari Allah yang Maha Agung serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hakikatnya mempercayai kebenaran wahyu yang telah diterimanya dan serta mengikuti suri tauladan yang telah dibawakan olehnya merupakan inti daripada peringatan Maulid Nabi. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah serta kedatangan hari kiamat dia banyak menyebut nama Allah. Di samping itu Allah menegaskan kembali dalam Quran surat Al-Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan memperhatikan arti dan makna ayat-ayat tersebut, maka jelaslah bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad merupakan kesempatan untuk mawas diri sampai mana kesanggupan kita dalam mengikuti bimbingan dari suri tauladan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, dalam kesempatan yang bahagia ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama dalam rangka memetik suri tauladan yang telah dicontohkan dalam perihidup dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan berbangsa sebagai bangsa yang kini tengah membangun untuk menciptakan suatu hari depan yang baik, banyak suri tauladan yang dapat kita petik dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, baik sejak beliau masih muda maupun setelah diangkat sebagai Nabi. Kebahagiaan dan kenikmatan hidup yang dirasakan Nabi Muhammad SAW bukanlah terletak pada kelezatan dan kemegahan hidup lahiriah, melainkan kebahagiaan dan kenikmatan yang ditemukan dalam kesederhanaan. Tuntunan hidup sederhana yang didukung oleh kepribadian yang luhur, budi pekerti yang luhur, serta tingkah laku yang penuh kasih sayang dan lemah lembut merupakan mahkota keindahan yang menghiasi kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan memperhatikan berbagai riwayat kehidupan Nabi yang menggambarkan bagaimana gaya hidup dan pergaulan beliau dengan orang-orang di sekitarnya, maka kesemuanya mencerminkan tingkah laku kesopanan dan kesederhanaan hidup. Maka dari itu, marilah kita untuk terus mencontoh atau meniru kehidupan baginda Nabi, yaitu dengan suri tauladan yang baik yang telah diberikan kepada kita semua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kekeliruan dari apa yang telah saya sampaikan, karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.